Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak, sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hairani dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara garis besar, jurusan saya ini mempelajari tentang ilmu kemasyarakatan yang memupuk mahasiswanya untuk menjadi fasilitator masyarakat yang nantinya menjadi bibit-bibit unggul agent of change di Sustainable Development Goals 20 and 30 2030 ini seperti itu. Dan dalam jurusan saya mempelajari ilmu-ilmu sosiologi, pengembangan masyarakat, ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial, psikologi sosial, kemudian kewirausahaan hingga teknologi komputer seperti itu. Dan jurusan saya memang tidak begitu dikenal oleh sebagian besar masyarakat, terutama di lingkungan saya sendiri gitu. Banyak yang saat bertanya tentang jurusan saya, oh dari Palang Merah Indonesia ya, emang ada di UIN tentang kesehatan Palang Merah gitu kan. Namun beberapa juga ada yang mengira bahwa jurusan saya lebih mendekati ke bimbingan penyuluhan Islam, kemudian kesejahteraan Hmm. dan manajemen dakwah gitu. Namun bagi saya sendiri dan bagi dosen-dosen saya yang telah menjelaskan apa sih arti dari jurusan pengembangan masyarakat ini, intinya adalah sebuah gabungan rumpun ilmu dari bimbingan penyuluhan, kesejahteraan sosial, komunikasi penyiaran dan menjadi satu padu untuk mengembangkan masyarakat secara langsung gitu pada fakta dan kenyataan seperti itu, sehingga bagi teman-teman ini perkenalan jurusan saya. Semoga seluruh Indonesia bisa tahu tentang jurusan pengembangan masyarakat Islam yang tidak hanya sekedar jurusan tersembunyi di UIN Hidayatullah, melainkan jurusan yang sebenarnya membawa sebuah gerakan besar untuk membangun Indonesia, khususnya masyarakat dan sumber daya manusianya sendiri seperti itu, Kak. Oke, keren banget ya Kak. Aku juga tahu tentang jurusan pengembangan masyarakat Islam tuh belum lama ini gitu. Sampai aku tuh berpikir yang dipelajari itu apa aja sih? Oh ternyata ada ya jurusan itu kayak gitu. Ada loh yang berminat gitu kan. Nah, Betul. eh kalau boleh tahu nih, kenapa sih kakak dulu tuh mengambil jurusan yang justru jarang dikenal oleh masyarakat ini, yaitu pengembangan masyarakat Islam? Ya, sebuah cerita menarik sebenarnya. Saya sendiri jurusan dari aliyah itu MIPA, Kak, kebetulan. Sama sekali Hmm. kan untuk mengambil jurusan IPS. Ya, pikiran saya untuk menuju perkuliahan adalah bekerja sebagai kesehatan masyarakat atau bidan, perawat dan lain sebagainya seperti itu. Namun saat saya mengambil langkah yang berbeda dari teman-teman saya untuk memilih pilihan kedua saat pendaftaran kampus itu IPS, dan saya Mm-mm. tertarik nih dengan kata-kata masyarakat Islam gitu. Oh, ternyata unik dari segi namanya gitu. Sehingga saya memilih awalnya itu dari pilihan kedua di saat pendaftaran UM, UMPTKIN saat itu. Jadi ya Oke, awalnya berarti pilihan kedua dan ya mungkin takdir saja dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Berjalan aja hingga saat ini. berarti jurusan ini dulunya itu waktu di UMPTKIN itu merupakan jurusan pilihan yang kedua gitu ya kak? Iya, betul sekali, Kak. Oke, nah kita mau ingetin nih buat para teman-teman yang udah join, kalau misal ada pertanyaan gitu ya yang pengen diajukan ke narasumber kita malam hari ini, tulis aja pertanyaannya di kolom komentar gitu. Nanti di akhir acara akan aku bacakan buat pertanyaannya langsung ke narasumber kita. Nah, buat teman-teman yang pengen nih lihat cuplikan-cuplikan video live streamingnya kita, boleh banget nanti cek di YouTube channelnya Intip Kuliah dan jangan lupa subscribe ya. Oke, selanjutnya kira-kira tadi kan aku juga mendengar gitu ya kak, kakak itu mempelajari tentang psikologinya, terus mempelajari masyarakatnya juga, dan mungkin menyinggung dakwah gitu ya karena ada kalimat Islamnya. Nah, apa sih kak mata kuliah yang dipelajari di jurusan pengembangan masyarakat Islam ini? Ya, ada dua mata kuliah yang sangat
menurut saya mencerminkan sekali pengembangan masyarakat Islam di UIN ini. Yang pertama itu sosiologi dan yang kedua itu saya sempat catat mata. Gak apa-apa kak. Yang kedua itu adalah dasar-dasar PNI. Jadi di sosiologi ini ada dua rumpun lagi, ada sosiologi pedesaan dan perkotaan. Mempelajari dakwah kepada masyarakat, kemudian gender dan pembangunan, hingga ekonomi dan lain sebagainya gitu Kak. Nah, dua mata kuliah ini yang membuat PTN itu istilahnya bisa bersinar di masyarakat dan membawa mahasiswanya menjadi mahasiswa yang inovatif dan kreatif seperti itu. Dari dua mata kuliah ini kita belajar bagaimana masyarakat, mempelajari psikologi masyarakat secara mendalam seperti itu. Dan tidak melihat masyarakat hanya dari sekedar luarnya, masyarakat luas gitu. Tapi kita melihat itu dari individu masing-masing hingga kenapa sih suatu masyarakat ini bisa terbentuk seperti itu. Jadi dari dua sosiologi dan membawa kita menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif dalam mempelajari masyarakat itu sendiri. Oke, keren banget gitu ya kak. Nah, karena kan kakak ini mempelajari tentang masyarakat gitu kan, berarti orang gitu. Dan ini tuh ada mata kuliah praktiknya nggak sih kak? Yang Iya, terjun ke lapangan gitu? di semester 6 ini saya dan teman-teman praktikum 1 dan akan dilanjutkan dengan praktikum 2. Uniknya lagi, jurusan kami ini tidak ada KKN, jadi benar-benar Oh diganti gitu. ke lapangan gitu. Dan dari pelajaran dasar-dasar TNI dan sosiologi tersebut ya, dari semester 1, sejak semester 1 kami sudah melakukan turun lapangan langsung ke masyarakat. Jadi itu yang membuat mahasiswa di dalamnya tuh lebih humble ke orang, terus bisa menguasai public speaking dan leadership gitu. Karena dari semester 1 memang sudah ditutup untuk atau dituntut untuk memasukkan diri gitu. Apalagi dengan tugas-tugasnya yang membuat esai, riset, kemudian mempelajari metodologi kualitatif dan kuantitatif sejak gitu. Mohon maaf kak, boleh diulangi yang sejak semester gimana kak? Ini di saya kurang jelas suaranya. Dari semester awal kita sudah belajar Mm-mm. tentang metode riset kuantitatif, kemudian metode kualitatif dan kuantitatif, serta membuat esai, kemudian proposal penelitian hingga eh apa artikel tentang hasil tugas kita di lapangan gitu. Jadi memang dari semester awal sudah dipupuk untuk menjadi seorang yang apa ya namanya profesional dalam bidang masyarakat. Oke, mungkin karena alasan-alasan tersebut jadi tidak ada KKN gitu ya kak. Iya, benar Kak. Dan kalau boleh tahu kan itu praktek lapangan mungkin di setiap semester dan bahkan hampir seluruh mata kuliahnya tuh ada gitu ya kak. Kalau boleh tahu tuh ada magangnya tahu nggak kak? Iya, benar. Hampir di seluruh mata kuliah yang berhubungan dengan sosiologi dan Mm-mm. dasar-dasar PMI tersebut, kita melakukan turun ke lapangan, membuat program di masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk magang sendiri, di semester depan atau semester kita juga sudah bisa mulai melakukan magang tersebut. Kebetulan saya dan beberapa teman ada yang sudah magang dan sedang mencari lowongan magang tersebut gitu. Tapi untuk magang resmi seperti kayak tugas dari kampusnya gitu, dari jurusannya Mm-mm. gitu, kamu harus magang gitu. Itu di semester depan Kak kemungkinan. Jadi untuk semester ini beberapa mahasiswa ada yang sudah men-challenge dirinya sendiri, ada yang udah inisiatif lah gitu, mengikuti magang dari Oke. semester ini. Seperti itu. Oke, berarti sebetulnya sudah ada magang gitu dari prodinya sendiri gitu di semester 7 mungkin ya kak? Oke, nah kalau boleh tahu gitu, kalau kita dengar kalimatnya kan masih sangat luas gitu ya kak, nama jurusannya pengembangan masyarakat Islam. Itu tuh sebetulnya ada konsentrasinya nggak sih kak? Hmm. Untuk konsentrasi saat ini kita belum ada Kak. Belum ada. Luas pengembangan masyarakat Islam aja seperti itu.
Oh gitu. Oke, berarti nanti gelarnya itu kalau boleh tahu berarti S Hum. S Esos, Kak. Oh, esos gitu karena Iya, berarti masuknya ke fakultas dakwah ya, Kak. iya masuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan kalau boleh tahu nih Kak, aku tanya ya secara pribadi, perbedaannya itu apa sih Kak pengembangan masyarakat Islam dengan ilmu kesejahteraan sosial? Oh, kalau kesejahteraan sosial itu lebih mempelajari tentang kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau di kasusnya itu kesejahteraan sosial mahasiswa itu mendampingi uh, butuh pengembangan gitu. Hmm, Ibaratnya di misal saat di tempat apa namanya yang narkoba itu iya. tempat apa ini saya lupa BNN. ya. Nah di Heeh. BNN itu mahasiswa kesejahteraan sosial yang mendampingi si pecandu ini untuk keluar dari masalah. Jadi Hmm, mereka yang gitu. membantu mencari solusi untuk gimana nih caranya si masyarakat ini bisa kembali ke kehidupan yang tenang dan damai gitu, kehidupan aslinya. Nah, sedangkan pengembangan masyarakat pengembang ini dia menciptakan suatu program di masyarakat untuk membuat suatu masyarakat di daerah tertentu lebih maju seperti membuat desa desa KB seperti itu. Kemudian Oh, desa gitu. yang berkembang, desa yang maju tidak tertinggal, membawa pendidikan anak-anak di desa tertinggal juga lebih dilihat pemerintah dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada pemupukan apa ya, pemberi pemberi pupuk kepada sumber daya manusianya gitu. Oh, gitu. Kalau PMI gitu ya. Singkatnya Ya. disebut PMI. Iya untuk PMI. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, dulu waktu masuk ke PMI kan Kakak juga tadi sudah menyebutkan ya, ada apa namanya jalur masuk UMPTKIN. Iya betul. Iya. Nah, selain jalur masuk UMPTKIN itu ada jalur masuk apa aja Kak? Dan mungkin boleh banget nih kakaknya nge-share ke kita kalau semisal eh, website atau ada website atau Instagram official ya Iya, Kak. maaf Oke, nggak apa-apa Kak. sinyalnya kurang Ya baik nggak di apa-apa. sini. Bisa dilanjutkan Kak tentang jurusan jalur masuknya? Iya, baik. Jadi untuk jalur masuknya sendiri itu terbuka untuk semua jalur kecuali SNMPTN dan Hmm, SBMPTN. Jadi menurut saya kesempatannya lebih luas ya karena ada SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan SPMB Mandiri. Dan untuk info-infonya sendiri teman-teman bisa lihat langsung di pmi.vidicom uinjkt.ac.id. Kemudian ada juga ke UIN Jakarta Official Instagramnya dan di website vidicom.uinjkt.ac.id oke. seperti itu untuk teman-teman yang uh, bisa. Oke, itu bisa dicatat ya teman-teman buat yang kepo tentang jalur masuknya ada di official Instagramnya UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, langsung aja next gitu ya Kak. Insya Allah, Gimana? ya. Insya Allah infonya Iya, lengkap di betul sana. sekali. Selanjutnya, kira-kira ada tips nggak nih Kak dari Kakak buat calon mahasiswa baru atau teman-teman maba nih yang ada di jurusan pengembangan masyarakat Islam? Ya, untuk teman-teman maba atau yang di bawah saya mungkin ya, semangat aja untuk menjalankan kuliahan, apalagi di semester pertama ini. Mungkin sempat tidak seru ya, karena masih pandemi COVID-19 gitu. Jadi teman-teman nggak bisa turun ke lapangan langsung, seperti zaman saya semester satu. Namun, pergunakan kesempatan ini untuk membaca sebanyak-banyaknya jurnal, kemudian mengikuti banyak lomba-lomba yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat Islam, dan hal paling penting untuk bisa mengikuti kegiatan kevoluntiran. Karena kegiatan kevoluntiran ini yang benar-benar membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas di jurusan gitu. Apalagi tugas-tugas tentang dasar-dasar PMI dan sosiologi itu sendiri gitu. Makanya untuk teman-teman maba tetap semangat menjalani perkuliahannya, kemudian jadi mahasiswa yang aktif
sangat aktif gitu agar bisa lebih inovatif di masyarakat nanti. Karena yang kita pikirkan masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menerima orang yang mau uh, apa ya, yang mau memberikan sebuah pengembangan atau kemajuan di daerahnya gitu. Jadi butuh ilmu dan kesabaran dari kita sendiri untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri, gitu Iya, Kak. betul sekali. Nah, menurut Kakak nih, kan tadi Kakak ini ya udah menyebutkan tuh kayak kerja di lapangan, terus dan dengan berbagai sektor gitu turun ke desa-desa untuk menghadapi masyarakatnya langsung. Nah, kira-kira dari jurusan pengembangan masyarakat Islam nih, prospek kerjanya tuh gimana nih Kak? Karena aku juga kepo gitu sebenarnya tuh nanti di ketika lulus itu nanti prospek kerjanya bagaimana dan alumni dari PMI UIN Syarif Hidayatullah itu biasanya bekerja di mana aja? Ya, untuk prospek kerjanya sendiri itu sebenarnya lebih mengarah ke kemasyarakatan atau bisa juga kementerian. Cuman bisa menjadi perangkat desa, lurah, camat. Kemudian kalau di perusahaan itu ada HRD, Human Research Development, terus CSR, kemudian bisa menjadi juga kalau di perusahaannya. Cuma lebih prefer ke masyarakat langsung gitu. Seperti kalau di kementeriannya itu ada Kemendes dan Iya betul Kemensos. sekali. Nah, tidak gimana ya, kalau saat ini kan kuliah jurusannya apa, masuknya kemana gitu kan ya Kak, lagi udah booming banget gitu, banyak mahasiswa yang seperti itu. Alumni-alumni saya sendiri yang sudah 4 tahun di atas itu, ada yang sudah menjadi pengusaha mebel gitu kan, pengusaha wirausaha juga, sosiopreneur yang membuka bank sampah untuk masyarakat, kemudian penulis. Saya sempat menulis namanya itu Milastri Muzakar, jika teman-teman kepo dengan kakak tingkat saya gitu ya. Ada juga yang kerja di Komisi Pemilihan Umum, Kemensos juga ada, terus di staf Kemendes juga ada. Beberapa ada yang menjadi staf di Dompet Duafa, Baznas, KTP, dan ada juga di beberapa lembaga-lembaga lokal gitu, LSM dan lain sebagainya. Gitu Kak. Oke, sangat luas sekali ya prospek kerja dan juga alumninya. Bahkan karena memang di dunia yang sekarang gitu seringkali yang dipelajari ketika kuliah apa, yang dapat ketika di kerjaan itu apa gitu seringkali berbeda gitu kan. Tapi it's okay itu nggak apa-apa. Yang penting proses kita dalam belajar gitu. Nah, kira-kira nih dari Kak Hanifah, apa nih Kak rencana nanti setelah lulus? Karena sekarang kan udah semester 6 ya, paling nggak 1 tahun lagi nih mau apa namanya menyelesaikan studinya di S1 dan juga kira-kira apa harapan kakak setelah lulus nanti? Iya, sebelumnya mau menambahkan yang tadi juga, dari pertanyaan yang tadi itu, teman-teman pengembangan masyarakat Islam, skill-skill yang harus dikuasai adalah leadership dan public speaking. Jadi itu sangat membantu banget teman-teman bisa mengkiprahkan, melebarkan sayap semuanya. Bahkan masuk ke bidang pendidikan pun seorang pengembang masyarakat itu bisa dan mampu gitu. Dan untuk saya sendiri, cita-cita saya ke depan, saya ingin sebenarnya ya siapa yang tidak mau melanjutkan pendidikan lagi gitu ya Kak. Tapi saya ingin mencoba untuk magang dulu di suatu lembaga lokal, LSM dan lain sebagainya. Kemudian saya sangat bercita-cita sekali mengambil gelar pemimpin keuangan di Italia. Jadi mohon teman-teman mendoakan saya untuk lanjut S2, mengambil mata pelajaran pengembangan masyarakat Islam di luar negeri gitu. Selanjutnya saya ingin masuk ke PBB, PBB UNESCO atau UNICEF. Jadi cita-cita saya sangat besar sekali saat ini. Saya ingin membawa nama pengembangan masyarakat dan membuktikan kepada dunia bahwa yang bertitel Islam tidak selamanya buruk gitu dan tidak selamanya tertinggal. Jadi jurusan yang tidak digandrungi oleh banyak orang tidak selamanya membuka masa depan yang suram gitu kan, seperti yang orang-orang lain pikirkan. Justru jurusan yang tidak begitu terkenal inilah yang akan membawa kita menjadi orang yang lebih aktif karena ingin lebih oleh orang banyak,
membuktikan seberapa besar kemampuan kita menyetarai jurusan-jurusan lain gitu. Dan yang paling utama adalah bukan jurusan kita dimanapun, kita kuliah dimanapun itu menurut saya sama aja, jurusannya apapun juga sama aja. Tapi yang paling utama dan yang paling penting adalah bagaimana kitanya membawa diri kita ini menjadi orang yang bermanfaat, menjadi warna kita sendiri di berbagai warna gitu. Jadi saat kita menjadi warna merah, ditaruh di tempat warna hijau, hitam, ungu dan lain sebagainya, kita tetap menjadi warna merah atau membawa orang lain menjadi warna merah juga gitu. Membawa orang lain lebih maju, lebih berkembang dan bisa mengetahui potensi dirinya dari yang kita lakukan untuk mereka gitu. Ya, mungkin itu cita-cita saya. Semoga bisa tercapai dan saat saya sudah menjadi staf UNESCO nanti mungkin teman-teman sangat terbuka saya bisa bicara lagi, bincang-bincang lagi mungkin untuk kuliah dan lain sebagainya. Saya sangat menantikan hal itu terjadi. Oke. Jadi mohon doanya itu. Keren banget cita-citanya gitu ya Kak, sangat-sangat visioner. Semoga dilancarkan gitu ya Kak dengan berbagai target-target yang sudah disusun dengan sangat rapi, dan boleh banget nih teman-teman yang join sekarang ikut mengaminkan apa yang sudah Kakak Hanifah ini sudah rencanakan gitu. Semoga bisa berhasil ya Kak, yang nanti bisa bekerja di PBB. Ya, amin. Terima kasih, Kak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ada pertanyaan nih di kolom chat dari Muhi_UI. Mengapa pengembangan masyarakat perlu dipelajari gitu? Oh ya, menurut saya sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam perlu dipelajari karena melihat masyarakat dan masuk ke masyarakat itu sendiri bukan hal yang mudah gitu. Kita butuh skill yang memang benar-benar sudah terasah karena masyarakat nggak akan mendengarkan omong kosong kita aja tanpa gerak. Jadi walaupun kita bisa handal dalam public speaking, tapi saat kita action tidak ada perubahan, ya masyarakat juga apa sih gitu kan. Saya mencari yang lebih profesional di bidang ini gitu. Tapi dari pandangan sebagai masyarakat sendiri, mengapa pengembangan masyarakat itu perlu dipelajari adalah karena bidang ini tuh luas gitu. Tidak hanya sekedar pembangunan, pengembangan gitu, tapi ekonomi, sosiopreneur yang saat ini tuh sangat dibutuhkan. Seperti sosiopreneur, kita membutuhkan seorang pengembang di untuk membawa dunia Sustainable Development Goals ke depannya itu masyarakat dipupuk sumber daya manusia dan sumber daya alamnya harus sama-sama ya, terdidik gitu, harus sama-sama benar-benar bibit unggul lah gitu. Susah saya bicara lebih sederhananya, maaf ya teman-teman. Jadi mohon dimengerti aja. Dan ilmu ini mempelajari juga tentang psikologi, kewirausahaan dan lain sebagainya, sehingga sangat penting dipelajari untuk pembangunan diri kita sendiri, untuk gimana caranya kita mengetahui tujuan kita, yang bisa membawa negara, diri kita, negara, daerah kita, keluarga kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat dimanapun. Seperti itu. Oke, keren banget jawabannya Mungkin ya. itu jawabannya. Semoga menjawab gitu ya Kak Muhi_UI. Oke, makasih banget gitu ya buat Kak Hanifah Hairani yang udah bergabung, menyempatkan waktunya dengan kita gitu di malam hari ini. Dan semoga kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan dan juga sudah bergelar gitu ya Kak. Semoga. Oke. Terima kasih juga teman-teman saya di malam ini. Oke, makasih banget ya Kak. Karena waktunya sudah melebihi gitu ya Kak, aku tutup sekarang. Makasih Kak. Iya, teman juga mungkin bisa saya aja langsung jika ada kepo-kepo gitu tentang jurusan saya, bisa lihat di Instagram saya karena saya sering menge-share tentang kegiatan saya sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam di Jakarta. Oke, Gitu. boleh banget gitu ya buat teman-teman yang masih kepo atau belum begitu mendalam gitu ya mempelajari tentang pengembangan masyarakat Islam, itu langsung kepoin aja di Instagramnya kakak @hairani304.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak.